Oke, selamat datang. Di sini saya akan menjelaskan proyek sistem benam saya, yaitu Smart Fish, sistem pemberi makan ikan otomatis berbasis IoT dengan sensor ultrasonik dan notifikasi blink. Dengan saya sendiri, yaitu Azra Sakti Pratama, eh, dengan eh, NPM 2206055725. Oke, perangkat yang kita gunakan itu ada servo, ESP32 dan ESP32. Nah, fungsi dari servo ini yaitu untuk membuka dan menutup katup dari tempat makan otomatisnya, sedangkan ESP32 merupakan microcontroller yang sudah tertanam modul WiFi dan Bluetooth yang bisa gunakan untuk kita sambungkan dengan web cloud. Keunggulan dari itu merupakan keunggulan salah satu dari SP32. Keunggulan lainnya itu ada SP32 dapat disambungkan dengan WiFi dan harganya juga relatif lebih murah dibandingkan Arduino Uno. Oke, selanjutnya itu ada sensor DHT11. Sensor DHT11 sendiri itu merupakan sensor suhu. Jadi di sini berfungsi untuk mendeteksi suhu lingkungan dari akuarium atau kolam ikan. Nah, selanjutnya itu ada sensor HC SR04 yaitu mendeteksi jarak atau kondisi pakan itu. Oke, selanjutnya itu ada Blink, di mana Blink sendiri merupakan platform IoT yang dapat kita gunakan secara gratis yang dapat dihubungkan dengan ESP32. Oke, selanjutnya itu ini perangkatnya. Untuk servonya kita modifikasi menggunakan katup yang di dilem dengan stick es krim. Selanjutnya ini ada tempat makannya menggunakan botol plastik bekas. Selanjutnya ada sensor ultrasoniknya, di mana ini ada SP32-nya yang sudah terhubung ke Blink, di mana LED ini berfungsi sebagai pendeteksi jika menyala, dia mendeteksi bahwa makanannya habis. Oke, selanjutnya ini ada sistem pakan otomatisnya, kemudian ada sistem keseluruhan, kemudian ada untuk SP32. Nah, untuk pin-pinnya bisa kita jelaskan di kode. Oke, selanjutnya kita buka saja kodenya. Oke, nah pertama kita menggunakan software Arduino IDE, di mana yang pertama itu ada definisi device dari Blink itu sendiri. Nah, device dari Blink itu sendiri kita dapatkan dari Blink. Untuk Blinknya akan saya jelaskan lebih lanjut setelah menjelaskan kode berikut. Nah, untuk library-nya kita menggunakan wifi.h, wifi client.h, Blink A Simple SP32, ESP32 Servo.h, dan uping.h, serta DHT SP.h. Oke, untuk servonya itu di pin 2, pin trigger dari sensor ultrasoniknya itu di pin 5, pin echo-nya itu di pin 18, dan pin buzzernya itu di pin 19. Nah, untuk buzzer sendiri sebenarnya saya ingin menggunakan buzzer, tetapi karena terjadi error pada buzzernya mungkin karena tegangan output dari SP32-nya terlalu kecil, jadi saya memutuskan menggunakan LED. Nah, untuk sensor suhunya kita menggunakan pin 4. Untuk selanjutnya kita menggunakan menyambungkan WiFi-nya dengan cara mendefinisikan SSID dan password kita. Nah, saya menggunakan hotspot dari perangkat server saya, di mana untuk SSID-nya itu bernama Azra, sedangkan passwordnya itu 1 hingga 8. Nah, yang pertama itu ada virtual. Virtual yaitu pin yang dihubungkan dengan Blink. Jadi Blink-nya itu akan membaca virtual berapa. Nah, untuk virtual 0 kita menggunakan untuk mengatur buka tutup dari servonya. Sedangkan
Untuk virtual V2 kita menggunakan untuk mengukur jarak dan memberikan string makanan habis kepada eh, blinknya, di mana jika jarak makanannya itu lebih dari 14 cm, dia akan habis. Bisa kita lihat di serial monitor berikut. Nah, karena jaraknya 18 cm, dia akan eh, mengirim serial print makanan habis. Selanjutnya itu ada sensor suhunya, di mana di sensor suhu kita kirim ke virtual V3, di mana dia akan mengirim sensor suhunya, yaitu ke blink. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk blinknya. Oke, selanjutnya pertama kita buka Blink. Yang pertama kita lakukan adalah membuat template-nya. Di sini saya sudah siapkan template-nya, yaitu Automatic Fish Spider. Oke, kita bisa lihat perangkat kita gunakan Azra. Oke, kita setting data. Yang pertama kita lakukan adalah setting data stream-nya, di mana data stream ini integer v0 untuk pin servonya. Bisa kita lihat, karena kita servonya switch on off, jadi kita menggunakan pin data type-nya integer dengan minimal maksimalnya 0 dan 1. Oke, kenapa kita enable store data agar grafiknya juga dapat menampilkan. Oke, selanjutnya ada pin integer v2, yaitu akan menampilkan kondisi makanan dari sensor ultrasonic yang kita sudah kode di Arduino IDE-nya. Selanjutnya itu ada suhu, di mana suhunya ini kita menggunakan integer Celsius, di mana minimal maksimalnya itu 0 sampai 100. Mungkin kalau kita ingin lebih presisi, kita menggunakan data type double. Oke, selanjutnya setelah itu kita dapat melakukan otomatisasi, di mana di sini kita mengaturnya pada siang hari, yaitu pada pukul 11.45. Di sini kita bisa mengatur juga kapan harinya, mau kapan saja, pukul berapa. Oke, bisa kita save saja. Oke, selanjutnya kita ke device. Nah, bisa kita lihat jika status dari ESP32-nya sudah terhubung ke Blink, maka dia akan menampilkan status online. Bisa kita lihat. Nah, di sini suhunya ada 28 derajat Celcius di dashboardnya, kemudian kondisi makanannya habis. Bisa kita variasikan, dia akan menampilkan jarak dari makanannya. Oke. Selanjutnya itu ada pakan manual, yaitu tombol speed, switch jika kita ingin menambah. Jika kita sesekali ingin melakukan pakan manual, bisa kita nyalakan saja, maka servonya akan bergerak. Oke, hanya ada grafik suhunya, di mana suhunya dari jam 9.54 sampai jam 9.59 masih cenderung stabil. Oke. Oke. Perkenalkan, nama saya Azra Zaki Pratama. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek akhir dari Sysband. Oke, yang pertama kita ada perangkatnya. Nah, perangkatnya sendiri itu ada, kita menggunakan ESP32, kemudian ada sensor suhu, kemudian ada motor servo, dan sensor ultrasonik. Nah, di sini kita bertujuan untuk membuat sistem pakan ikan otomatis. Oke, nah karena kita telah menyambungkannya dengan Blink, di sini kita akan melakukan otomasi dengan Blink, di mana kita sudah membuat jadwal, di mana jadwal pertama itu di pukul 9.04 dan di jadwal kedua itu di pukul 9.06. Jadi seharusnya motor servo akan berputar sesuai jadwal yang di input dari aplikasi Blink.
di pukul 9.04. Sekarang di 9.03. Oke, bergerak sesuai dengan yang kita arahkan tadi, yaitu pada pukul 9.04. Nah, selanjutnya selain kita bisa melakukan otomasi, di Blink kita juga atur sensor suhunya, di mana kita bisa lihat di 6 jam terakhir kita bisa melihat grafik perubahan suhu dari sensor DT11 yang sudah kita hubungkan dengan Blink tersebut. Oke. Oke, selanjutnya kita juga karena yaitu sensor ultrasonik, di mana fungsi dari sensor ultrasonik di sini yaitu sebagai mendeteksi apakah makanan yang tersedia itu masih atau sudah habis. Dimana kita bisa lihat karena makanannya kosong, jadi pada Blinknya terjadi makanan telah habis. Selanjutnya bisa kita variasikan kalau sensor akan deteksi makanan di mana akan deteksi seperti tersebut. Oke, selanjutnya kita ada grafik dari kerja servonya, bisa kita lihat. Jadi ini kerja grafik servo yang bisa kita lihat, di mana servo akan bernilai 1 jika bekerja dan bernilai 0 jika sedang tidak bekerja. Oke, karena satunya jam 9.06, servo bergerak kembali. Oke, sekian itu saja. Terima kasih.